Saat ini prestasi olahraga nasional menjadi harapan yang dinanti publik. Pasalnya olahraga merupakan simbol kebanggaan bangsa yang mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, serta menjadi daya tarik ekonomi. Publik menaruh harapan besar terhadap pemerintah untuk bersinergi dengan berbagai pihak untuk membangun ekosistem olahraga yang kuat, menemukan talenta unggul, dan mendukung pembinaan atlet agar mampu berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. DPR RI terus berkomitmen mendengar aspirasi masyarakat yang menginginkan peningkatan prestasi olahraga nasional, terutama cabang olahraga sepak bola. Diketahui saat ini semua pasang mata pencinta sepak bola tanah air tertuju kepada lanjutan putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Mereka menaruh harapan besar agar tim nasional sepak bola mampu menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya yang akan digelar di Amerika, Meksiko, dan Kanada pada tahun 2026 mendatang. Naturalisasi atau pemberian kewarganegaraan atlet sejak tahun 2011 yang dimulai dari Stefano Lillipali hingga yang terakhir di tahun 2025 atas nama Mauro Zylstra dan Miliano Jonathans merupakan langkah nyata dukungan DPR RI terhadap peningkatan sepak bola tanah air. Di tengah harapan prestasi timnas, naturalisasi seringkali memunculkan pro dan kontra di tengah masyarakat. DPR menyetujui proses naturalisasi bukan melalui proses yang serampangan. Selain melihat kualitas, atlet yang dinaturalisasi harus memiliki darah atau keturunan Indonesia, bukan asal pilih tanpa adanya ikatan darah. Anggota Komisi 10 DPR RI Muhammad Nur Purnamasiddhi menegaskan program naturalisasi perlu diimbangi dengan sistem rekrutmen atlet yang sesuai dengan standar internasional. Jangan sampai naturalisasi menghambat pembinaan yang dilakukan kepada atlet lokal. Naturalisasi harus berdampak langsung terhadap peningkatan prestasi. Cuma kan memang kita harus mengevaluasi ya. Kita evaluasi bahwa naturalisasi ini kan tidak hanya hari ini saja. Mulai dari beberapa tahun sebelumnya kita sudah lakukan naturalisasi dan memang ada dampak yang cukup peningkatan prestasi kita lah di beberapa cabur terutama di sepak bola. Dan ini tentu ke depan menurut saya harus berdampak lebih spektakuler menurut saya kalau memang kita meniatkan naturalisasi itu sebagai katalisator untuk peningkatan prestasi. Nah, karena itu menurut saya ke depan yang dinaturalisasi jangan separuh-separuh, jangan setengah-setengah. Sekalian yang memang kualifikasinya grade-nya grade A. Gitu. Sekalian menurut saya, kan ini kan shortcut, jangka pendek, nggak jangka panjang. Agar ada percepatannya lagi dan peningkatan menurut saya ke depan kalau kita menaturalisasi ya cari yang terbaik. Jelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia, timnas sepak bola membutuhkan penambahan pemain berkualitas. Pasalnya, salah satu striker andalan timnas Ole Romeni mengalami cedera patah kaki, sehingga dikhawatirkan tidak dapat pulih tepat waktu untuk berjuang dalam lanjutan pertandingan melawan Arab Saudi dan Irak di putaran selanjutnya. Ini saya kira suatu hal yang positif, mengingat kenapa nanti pertandingan kita itu kan away. Kita harus memperkuat skuad ini, kedalaman kekuatan juga harus kita kuatin lagi. Dan yang paling penting, kita semua berharap agar PSSI, timnas kita ini bisa tembus Piala Dunia. Harapan kita semua tentu doa kita bersama agar bagaimana PSSI bisa berlaga di Piala Dunia. Ada pro dan kontra ya sebenarnya, tapi buat kami sebagai pencinta bola, penggila bola, tentu apapun akan kita laksanakan untuk kebaikan timnas kita. Yang penting prestasi, karena mungkin memang kalau kita lihat jangka pendek ya, ini memang tentu ada dampak positifnya, tetapi kalau kita melihat pembinaan pemain itu kan waktunya tidak bisa sebentar. Naturalisasi menjadi momentum positif untuk dimanfaatkan dalam upaya mengembangkan talenta-talenta atlet lokal lewat kejuaraan internasional yang akan diselenggarakan dalam beberapa waktu ke depan. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan.